Assalamualaikum. Kayaknya seru banget, lagi ngomongin apa ini? Kayaknya heboh banget ini. Aduh, Jadi malu banget Ustaz. ngebahas apa tadi? Biasa. Iya, jadi saya ikutan ini. Kita udah mulai ngaji ya, Siap, kita mulai di program Indahnya Ramadan. Tapi lagi mau ngomongin apa tadi? Kok kayaknya heboh banget, seru banget gitu. Biasa ngomongin tetangga sebelah. Waduh, jadi ini majelis gibah jadinya. Nah, pas banget nih ibu-ibu dan juga para pemirsa Indahnya Ramadan. Kita akan mulai Indahnya Ramadan pada pagi hari ini. Pas banget apa yang tadi di gimmickkan, apalagi yang disampaikan oleh ibu-ibu tadi, bahwa ternyata ngomongin orang itu suatu hal yang biasa ternyata ya di antara kita. Kalau nggak gitu nggak seru kayaknya ya. Lah bagaimana, seperti apa hukumnya membicarakan aib seseorang? Kita sudah ada bersama UAS dan juga sahabat. Dan juga para jamaah di sini semuanya. Assalamualaikum. Ini dari adik-adik mana semua ini? Masya Allah. Kalau ibu-ibu ini dari yang udah heboh gibah tadi, dari mana? Dari rumah kebaikan. Masya Allah. Baik, nanti kita akan bahas lebih banyak lagi, lebih luas lagi tentang bagaimana membicarakan aib orang. Kami persilahkan Ustadz Abu Somad, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ustadz Sofyan, Bunda Ustazah Yati, beserta seluruh jamaah yang ada di studio, maupun jamaah Indahnya Ramadan dimanapun berada, insya Allah semuanya selalu dalam rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Janganlah sebagian kamu membicarakan aib orang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Maukah kamu memakan bangkai saudaramu? Fakarihtumuhu. Tentulah kamu tidak mau. Disebut dengan ghibah. Kata ulama, apa itu ghibah? Dzikruka akhaka bima yakrahu. Engkau menyebut tentang saudaramu, tapi sesuatu yang dia tidak suka. Jadi kalau kita sebut itu yang dia suka, tidak disebut dengan ghibah. Ghibah diambil dari kata ghaib, artinya tidak kelihatan. Karena kita bicarakan orangnya tidak di depan kita. Kalau kita mau luruskan orang, bicarakan di depan, face to face, wajahan biwajhin, berhadap-hadapan, muqabalah. Jangan di depan orang banyak. Kata Imam Syafi'i, kalau engkau nasihati orang di depan orang banyak, sungguh engkau sedang mempermalukannya. Menghilangkan muru'ah, harga dirinya. Tapi kalau engkau sayang, ajak dia bicara, luruskan dia dalam kerangka amar ma'ruf, nahi mungkar. Begitulah ajaran Islam yang sangat lembut. Kekeliruan orang yang melakukan ghibah itu banyak sekali. Yang pertama, sejak kapan Allah mengangkat dia menjadi pengawas aib orang lain? Mana SK-nya? Padahal Allah menciptakan dia, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Berarti dia sudah di luar dari tupoksi. Tugas pokok, fungsi yang sudah ditetapkan Allah, dia keluar dari situ. Keluar dari jalan yang sudah digariskan Allah. Ini koridor yang mestinya untuk pejalan kaki, ini jalan raya untuk sepeda motor, tiba-tiba sepeda motor naik ke atas, yang jalan kaki turun ke bawah. Orang yang seperti ini disebut dengan orang zalim, aniaya. Lawannya adalah adil. Orang yang adil menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tempatkanlah diri kita sebagai pengawas diri kita. Makanya dalam hadis dikatakan, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah. Siapa yang bahagia? Orang yang sibuk memikirkan umur saya berapa, ibadah saya tidak cukup, mata saya sehat tapi tidak dipakai untuk melihat Al-Quran, telinga saya sehat tapi tidak dipakai untuk mendengarkan nasihat, lisan saya sehat tapi tidak dipakai untuk berzikir, bertasbih, bertahmid, bertakbir, pikiran saya tidak pernah dipikirkan untuk memikirkan bagaimana persiapan akhirat, hati saya tidak pernah dipakai untuk merenungkan afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah dalam hati mereka itu sudah terkunci sehingga tidak lagi mau memikirkan Al-Quran? Maka kesalahan kekeliruan kedua adalah memakai lisan. Yang semestinya lisan dipakai. Apa amal yang paling baik ya Rasulullah? Ayul a'mal khairun. Apa amal paling baik? Kata Nabi SAW, antufariqad dunya
Kau mati meninggalkan dunia, walisanuka lisanmu ratbun dalam keadaan basah. Bizikrillah, karena menyebut Allah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, la hawla wa la quwata illa billah, astaghfirullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Semestinya lisan digunakan basah untuk itu, tapi ternyata lisan basah terus menceritakan anak orang, istri orang, suami orang, menantu orang, tetangga orang. Kalau zaman dulu mungkin orang kalau mau ghibah, dia mesti ngetuk pintu orang dulu sebagai lawan bicara. Depan, belakang, kanan, kiri. Sekarang nggak perlu keluar rumah, nggak perlu ngetuk pintu orang, cukup masuk ke grup, komplitlah penderitaan. Jadi satu sisi betapa mudahnya kita untuk share kebaikan, tapi jangan lupa kalau Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran bercerita tentang al-yawma nakhtimu ala afwahihim, saat itu mulut terkunci, wa tukallimuna aydihim, tangan berbicara. Nanti di akhirat, hari ini mulut pun banyak yang terkunci tidak bicara, tapi tangan bicara melalui. Kalaulah jempol itu bisa bengkak besar sekali. Yang ketiga, sejak kapan kita diangkat menjadi hakim untuk memutuskan perkara orang lain? Nahnu du'at, kita ini adalah da'i yang mengajak orang. La qudat, kita ini bukan hakim yang menjudge, memutuskan perkara orang. Yang paling mengerikan adalah ketika amal kita berpindah kepada orang lain dan amal dosa orang lain berpindah kepada kita. Ya'ti yaumal qiyamati bi salatin. Ada orang yang datang menghadap Allah pada hari kiamat, salatnya banyak, wa siyamin, puasa sunatnya banyak, wa zakatin, zakatnya banyak, wa hajjin, hajinya banyak. Tapi ternyata qad syatama hadza, mencaci maki si fulan, wa akala mala hadza, memakan harta si fulan, wa qadhafa hadza, menuduh si fulan, membicarakan aib si fulan. Ukhidat hasanatuhu, diambil pahala salatnya, diambil pahala puasanya terbang, pahala sedekahnya melayang, pahala sholat malamnya hilang. Setelah pahalanya habis, sementara yang dia ghibah, yang dia ceritakan aibnya, yang dia ghibahi, yang dia gosipin ini masih panjang antriannya. Ukhidat khatayahum, diambil dosa mereka. Thumma turihat ilaih, dicampakkan kepada dia. Thumma turihat finnar, lalu dia dimasukkan, dicampakkan, dijerumuskan ke dalam api neraka. Inilah orang yang masuk neraka bukan karena zina, bukan karena minum khamar, bukan karena LGBT, bukan karena mabuk, tapi karena lisan, karena lidah. Lisan ini makhluk Allah yang unik. Orang bisa keluar dari kekafiran ke dalam keislaman, keimanan, karena lisan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Orang bisa dapat syafaat Al-Quran karena lisan. Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran. Quran akan menjadi pemberi syafaat bagi orang yang membacanya. Orang akan menjadi hidup dan menjadi mati karena lisan. Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamathalil hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati adalah perumpamaan orang berzikir. Ketika kita berzikir, lisan bergerak, kita hidup. Ketika kita lupa dan lalai, berarti kita mati. Hidup dan mati terletaknya di lisan. Orang yang paling tinggi tempatnya adalah orang yang azan. Azan adalah suara dari tenggorokan yang keluar melalui mulut karena lisan bicara. Lisan ini makhluk yang luar biasa. Dibuatkan dia dalam penjara dan kerangkengnya dua. Kerangkeng yang pertama gigi, kerangkeng yang kedua bibir. Tapi dia selalu lolos keluar. Inilah narapidana yang terus keluar. Yang bisa melewati para polisi, security, para penjaga, sipir, semua dia lewati. Makanya betul kata orang-orang tua kita dulu, mulut kamu harimau kamu. Dia bisa menjadi penyelamat dari azab Allah. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azabnya selama masih mau beristighfar, dan itu adalah amalan lisan. Dan di Ramadan ini kita dididik untuk menjaga lisan. Di Ramadan ini kalau ada yang datang ke rumah kita ngajak bicara, nelpon, gimana anak Syanu, suami Syanu?
Nanti setelah buka puasa kita lanjut. Ya, sama aja. Demikian Ustaz Sofyan. Masya Allah, terima kasih Ustaz Somad atas paparannya dan luar biasa sekali. Nanti kita akan lanjutkan lagi setelah jeda. Nanti Bunda Yati Priyati akan membicarakan tentang kenapa sih kita ini selalu cenderung untuk membuka atau membicarakan aib orang lain. Setelah sahur yang berikut ini. Kita sahur dulu Bunda, silakan Ustaz. Kita sahur dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Masya Allah, Tabarakallah, kita kembali di indahnya Ramadan. Setelah Uwas tadi menjelaskan betapa lisan ini narapidana yang gampang sekali lolos ya Uwas ya. Udah ditutup pakai penjara gigi, pakai bibir, ternyata masih banyak sekali lisan-lisan ataupun ucapan-ucapan kita yang lolos yaitu membicarakan orang lain. Nah, kenapa sih kita sering sekali membicarakan aib orang lain? Bunda Yati Priyati akan membahasnya. Silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'd. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati guru kita Ustadz Abdus Somad yang sudah memaparkan begitu sangat-sangat menggugah. Ngeri ya Bu, takut ketika kita bicara bahwa ternyata lisan ini yang nggak punya tulang begitu sangat merugikan amal-amal kita. Ketika kita bicara tentang bagaimana pedulinya kita dengan urusan orang lain, apa sih penyebabnya? Ini di sini dalam Bu, hati. Hati ini ya, kita mesti bertanya. Karena ketika kita membicarakan seseorang terlebih lagi aibnya, bukan kelebihannya ya, aibnya, kekurangannya, celaknya, sesuatu yang kalau nampak akan malu, ukur dengan diri kita. Apa penyebabnya? Ternyata bumbu dan sumber dari semua itu adalah iri hati, kebencian, kurang nyaman dengan orang lain. Kalau kita mencintai seseorang, ketika aibnya dibuka tentu kita marah. Padahal ini menjadi satu kewajiban kita sebagai seorang muslim. Maka ketika kita ingin aman dari hal-hal yang tadi disampaikan oleh Ustadz, mana yang perlu kita kenal? Diri kita, amal kita. Ini ada juga cerita para ulama, para salafus saleh. Mereka untuk menjaga bagaimana lisannya, yang kata Ustadz tadi penjaranya begitu tebal, sudah ada bibir ya. Walisana wasyafatain, ini udah ada gigi, udah ada bibir, tapi pun bahkan ibu-ibu ini lebih sanggup menahan derita kurang makan dari suaminya daripada menahan sesuatu yang dibicarakan dan kita tahu banyak. Rasanya udah pengen nyemplung aja ke sana. Lapar bisa kita tahan ya, kesusahan bisa kita tahan, tapi bagaimana ketika ada orang membicarakan aib orang lain dan kita tahu banyak. Disinilah kita bertarung nafsu kita ini. Untuk ikut nimbrung atau tidak. Ketika kita balik, kita posisikan deh diri kita seperti orang yang sedang jadi objek pembicaraan, bagaimana rasanya. Yang pertama, kita lihat bahwa kita bisa berada di sini semua Bu, karena Allah tutupi aib kita. Malu rasanya. Kalau Allah ceritakan tentang keburukan kita, wallah naudzubillah, tapi Allah yang Rahman dan Rahim saja menyuruh kita menutupi aib kita, jangan diceritakan. Siapa yang berbuat maksiat di malam hari, jangan ngoceh di siang hari. Siapa yang sedang konflik dengan suaminya, jangan ditanya di media sosial, dijawab apa yang Anda pikirkan. Gue lagi mikirin ini nih, itu. Alangkah bodohnya kita terpancing dengan media. Jadi ketika kita menjaga diri kita dari segala hal yang membawa hasutan dalam diri, otomatis kita nggak punya kepentingan untuk ngurusin orang lain. Kenapa? Karena hidup kita pasti selalu akan bersinggungan dengan orang lain Bu. Tidak mungkin kita hidup di dunia ini semua orang senang. Tidak juga semua orang ini benci pada kita. Nah disitulah kita lihat bahwa yang pertama, manakala kita sibuk melihat diri kita. Contoh, prinsip yang pertama, ketika kita melihat orang lain yang lebih tua, Masya Allah, orang itu hidup lebih dulu dari saya. Berarti amal-amalnya lebih banyak tawadunya. Ketika kita melihat yang lebih kecil, Masya Allah, dia baru hadir di dunia ini. Artinya dosanya belum banyak, maksiatnya belum banyak, maka dia lebih baik dari saya. Selalu merasa diri ini seperti orang yang penuh dengan dosa. Selalu merasa diri ini bahwa sayalah yang banyak dosa. Sayalah yang harus belajar tentang bagaimana menata diri yang lebih baik.
Demikianlah ajarannya. Maka keinginan kita untuk mengetahui hidup orang lain sah-sah saja. Zaman sekarang kan, oh saya nggak ngegosip kok. Oh saya nggak ngegibah, saya cuma kepo. Ah inilah apa? Tolong kepoin dong. Nah jadi inilah persoalan yang mesti kita lihat terlebih lagi di era media sosial seperti ini. Semakin kita punya media yang begitu canggih, kita beli paket, kita punya HP, bukannya malah nyaman, hidup kita semakin merinding. Ya Bu, apalagi ketika tingkatan strata ekonomi berbeda. Pagi-pagi dia sudah nyampe di tempat istirahat, di tempat yang nyaman. Kita masih sekitar dapur, antara kamar. Oh betapa menderitanya kita sementara dia begitu bahagia. Muncul apa? Membanding-bandingkan nikmat hidupnya dengan hidup orang lain. Allah begitu banyak memberikan nikmat padanya. Orang lain foto di depan mobil baru, padahal kita nggak tahu itu mobilnya apa bukan. Tapi kita yang lihat udah meriang duluan. Kata suami, kenapa mah? Nafkah cukup, tapi kenapa wajahmu itu jarang tersenyum? Pokoknya Pak, selama dia masih nampak di depan mata, terus demikianlah. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Muncullah tajasus. Kayak tadi nih ibu-ibu was-was. Ya, tajasus was-was ya. Dipancing oleh satu, nimbrung yang lain. Kata Ustadz nggak mesti keluar rumah. Emang sekarang udah jarang ngumpul kayak gini, Tot. Tapi berjam-jam, suami bilang, "Mah, kopi, bentar Pap, lagi asik." Sampai-sampai Mu, masak nasi, lupa dipencet. Belum ada yang cok. Belum dipencet yang coknya itu. Ya, sampai mau makan. Lo kok masih beras? Karena buru-buru. Asiknya dunia maya, ya, juga bisa mengalahkan asiknya ngegosip dunia nyata. Mana dosanya? Sama aja. Bukankah ketika kita dihina di dunia maya sama sakitnya seperti di dunia nyata? Sama seperti kita dibicarakan di dunia maya, dosanya pun sama. Allah, hati-hati. Di sekitar kita ini ada malaikatnya akan mencatat. Ya, Raqib Atid, ibu sekalian yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan dengan banyak bermuhasabah diri. Nggak usah ngurusin suami orang, urusin suami kita Bu ya. Milik kita satu-satunya. Ya, biar kata ganteng itu laki orang Bu. Kita nggak bakalan dapat jatah Bu. Biar kata kaya itu laki orang Bu, nafkah yang paling hak adalah istrinya. Kita hanya melamun dan menghayal. Yuk kita lihat bagaimana Allah berikan suami yang begitu sabar, yang begitu bertanggung jawab. Insya Allah hidup kita menjadi tentram. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih paparannya Bunda Yari. Tapi ada pertanyaan ketika begini, ketika kita ada dalam bertetangga, kehidupan bertetangga, lalu kita ngomongin seseorang, ngomongin ke tetangga si A misalnya, kita ngajak tetangga si B, kamu jangan berteman sama dia. Tapi ini untuk kebaikan si B ini. Nah ini termasuk ghibah atau bagaimana nih Ustadz? Dijawab nanti ya. Kita sahur dulu ya. Silakan Bunda, kita sahur dulu. Ya, Ustadz silakan Ustadz. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali di indahnya Ramadan. Sebelum saya ajak para jamaah untuk mengajukan pertanyaan dan berdiskusi di pagi hari ini, saya ingin jawaban dari Uwas terlebih dahulu. Uwas, bagaimana dengan pertanyaan tadi? Itu termasuk ghibah nggak sih Uwas tadi? Kapan menceritakan kejahatan orang tidak dihukumi sebagai ghibah? Betul. Misalkan saya hakim, Ustazah Bunda Yati sebagai jaksa penuntut umum, dan Ustadz Sofyan sebagai saksi. Lalu saya bertanya ke saksi, apakah saudara saksi melihat peristiwa kejadian penipu ini? Siap yang mulia. Ustadz Siap Sofyan, yang mulia. Nggak gitu ya? Ustadz Sofyan cerita kan? Karena Ustadz Sofyan berilmu. Beliau tahu bahwa ini bukan ghibah. Tapi kalau orang nggak berilmu, waktu hakim bertanya, coba ceritakan. Mohon maaf Pak Hakim, kita nanti masuk neraka Pak Hakim. Jadi pada saat bersaksi untuk kemaslahatan keputusan hukuman boleh. Yang kedua, pada saat ada jamaah bertanya ke Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ada yang mau saya tanyakan Pak Ustadz? Ya silakan, nanti saya jawab kalau bisa insya Allah. Tapi saya takut ghibah Pak Ustadz. Ya nggak usah tanya. Nggak usah tanya. Contoh kasusnya terjadi pada zaman Nabi SAW. Inna Aba Sufyan rajulun syahih.
Sesungguhnya suami saya Abu Sufyan orangnya bakhil, bin medit, bin pelit, bin kikir, bin... Apakah boleh saya ambil sebagian? Itu kan dia sedang menceritakan suaminya. Yang bertanya itu Hindun. Pada saat Nabi sedang duduk di atas bukit Sofa. Pada tahun 8 Hijrah, Fathu Makkah. Saat Nabi duduk, datang Hindun. Inna Aba Sufyan rajulun syahih. Boleh. Dan Nabi tidak marah waktu itu. Ngapain kamu ceritakan dia? Enggak. Kenapa? Karena dia sedang bertanya tentang hukum. Yang ketiga, dalam ilmu hadis, adik-adik tentu ingat ada namanya ilmu al-jarhi wa ta'dil. Seorang periwayat diterima riwayatnya kalau dia lolos. Hadis 5 syarat. Ittisalus sanad, sanad bersambung. Adalatul rawi, rawinya adil. Dhabtur rawi, rawinya dhabit, kuat ingatan. Salamatun minas syuzuz, tidak ada syaz. Salamatun minal illah, tidak boleh ada illat. Bagaimana kita tahu bahwa periwayat ini tidak kadzab, tidak pembohong, tidak dajjal? Setelah ditanyakan kepada ulama. Wahai ulama, bolehkah kami ambil riwayatnya? Jangan ambil riwayatnya. Fulan kadzab. Apakah ulama ini ghibah? Tidak. Kenapa? Karena sedang memperlihatkan, menunjukkan kebatilan seseorang. Jadi kalau dalam 3 kasus, bertanya hukum keputusan pengadilan. Yang kedua, mempertanyakan hukum fatwa. Yang ketiga, untuk menunjukkan kebatilan orang lain supaya selamat, maka dibolehkan. Tapi kan nggak diulang-ulang tiap hari. Ini biasanya nikmat ini kan kalau diulang terus. Ada new edition. Ada terus edit barunya. Jadi sebetulnya setan sedang mempermainkan. Wala udhillannahum, aku sesatkan mereka. Setelah mereka sesat, ada bumbunya. Wala umanniyannahum, aku buat mereka berimajinasi, berhalusinasi. Dan ketika ditanya, salah satu di antara peserta gosip unlimited itu, ini kayaknya gosip ya? Enggak. Ini kan masih enggak keluar dari yang 3 dijelaskan Ustaz Somad kemarin. Tapi to be continue ya, terus-terusan. Setan sedang bermain. Masya Allah, itu yang dijelaskan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal Minal jinnati jinnati wan nas. Baik, saya kembali ke jamaah dari adik-adik dari Institut Ilmu Al-Quran. Silakan, boleh berdiri langsung? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Chairunisa Aribah dari mahasiswa Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Pertanyaannya, apa hikmah dibalik Allah mengumpamakan orang yang membicarakan aib orang lain bagaikan orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bunda Yati. Iya. Subhanallah ya, perumpamaan Allah ini sangat mengandung ibrah buat kita ya. Ini kalau pikir aja pakai akal deh, doyan nggak kita bangke? Lagi bangkainya bangkai saudara gitu. Saudara kita yang kita makan bangkainya itu nggak tahu karena dia udah mati. Sama dengan gibah, mereka yang kita bicarakan tahu nggak? Nggak tahu. Jadi orang-orang yang makan kebusukan itu udah bisa dinilai karakternya seperti apa. Kemudian ketika dimakan apa sih manfaatnya? Bahasa kita lebih dalamnya adalah sangat menjijikkan. Ya, saudara ya, perumpamaan yang lebih dekat lagi saudara itu, bangkai saudara. Jadi manakala kita ingat kalam Allah ini, Allah ya kita sedang belajar ya Bu, ke sana ya Bu ya. Jadi tadi mau gimmick aja kan Bu ya, bukan beneran. Insya Allah ya, jadi kita cari yang banyak manfaat, kita cari yang membawa ketenangan, terlebih lagi di bulan Ramadan. Masya Allah, isi waktu dengan baca Quran ya. Tadi kata Ustadz kita lanjutin sampai berbuka, maksudnya tilawahnya gitu. Ya, jadi ketika kita ada pembicaraan tuh, kita lagi puasa. Ramadan ini melatih bagaimana kita mulai ngerem ini, lisan kita. Mulai kita memprioritaskan waktu kita yang utama tuh untuk apa. Karena sesungguhnya orang-orang yang rugi ya yang mudah terbawa tadi ya, bahkan berlanjut kemudian unlimited ya, bukan hanya paket aja ya, tapi gibah aja sampai kapan? Selamanya. Ketika hati ini masih bersarang terus kebencian, rasa dendam, maka selamanya kita tak akan pernah senang melihat orang lain atau melihat saudara kita lebih bahagia dari kita. Baik, siapa lagi yang mau bertanya? Wah, ramai sekali. Saya pilih salah satu dulu. Oke, ini adik kita. Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fadilatul Awaliyah dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Saya ingin bertanya kepada Ustadz dan Bunda, bagaimana cara kita menghindari ajakan orang yang suka membicarakan aib orang lain?
Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita menghindari, ntar dikiranya nggak mau berteman nih Ustadz. Gimana nih ya Ustadz? Yang pertama, jangan pernah takut penilaian orang. Karena ketika kita menghadap Allah, semua orang-orang ini tidak akan pernah ikut serta. Yatsba'ul mayyita salasun, yang mengiringi manusia ada 3. Pertama, maluhu, hartanya sampai ke pelataran parkir, ke tepi liang lahat, habis itu pulang lagi. Yang kedua, ahluhu, temannya satu grup ghibah unlimited tadi, itu hanya sampai di situ, setelah itu mereka pun pulang dan menceritakan kita lagi. Ingat, ketika kita punya teman suka ngajak kita bicara orang lain, saat kita dia dengan orang lain, dia akan bicarakan kita. Itu pasti. Saat dia berada di depan kita, dia akan ajak orang lain. Dia akan ceritakan aib orang lain. Tapi saat kita sedang tidak berada di depan dia, maka kitalah yang akan menjadi objek dia dengan orang lain. Ini sudah hobi yang na'udzubillah. Lalu kemudian ketika kita masih berharap pada penilaian orang, nanti nggak dihargai orang, nanti nggak dianggap bestie, nanti nggak dianggap satu geng, nanti nggak dianggap satu grup, nanti akan dikucilkan. Lalu di mana letak iman? Di mana letak iman bahwa kita akan mati di liang lahat, akan ada mahsyar, akan ada hisab, akan ada timbangan amal, akan ada titian siratal mustaqim. Disitulah letak iman kita kepada Allah SWT. Ini belum lagi tawaran jabatan, harta, kekuasaan, baru hanya sekedar persaudaraan. Ingat, al-akhilla, orang-orang yang berteman. Ba'duhum li ba'din adu. Yauma idzin, pada hari itu nanti mereka saling bermusuhan. Gara-gara kamulah saya makan bangkai. Gara-gara kamu juga. Kamu kok ngajak saya? Ya kamu kok ikut? Illal, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Mereka saling memuji. Gara-gara kamu saya baca Quran. Enggak, gara-gara kamu yang ingatkan saya. Mereka saling memuji di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang saling memuji di hadapan Allah. Amin. Yang kedua, orang yang membicarakan aib orang lain itu, kenapa dia sulit untuk berhenti? Karena dia meyakini bahwa ada amal yang bisa menutupi ini. Jadi logika dia berpikir sendirian. Siapa yang berpikir sendirian menarik kesimpulan sendirian? Ana khairum minhu. Khalaqtani min nar, kau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin. Dia kau ciptakan dari tanah, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Itu pola pikir iblis. Allah tidak pernah mengatakan api lebih baik daripada tanah. Allah tidak pernah mengatakan tanah lebih hina daripada api. Lalu siapa yang menarik kesimpulan bahwa tanah lebih hina dan api lebih mulia? Iblis. Dia membuat pikiran sendiri, berasumsi, menarik kesimpulan sendiri. Saya kan udah sholat, udah zakat, udah baca Quran, udah sedekah, udah taraweh. Masa ribah-ribah dikit nggak boleh? Kan bisa ditutup dengan ini. Menarik kesimpulan sendiri adalah menyesatkan. Dari mana kesesatan itu datang? Seringkali orang menyalahkan setan. Ini salah setan, kata setan aku udah dibelenggu nih 1 bulan. Kesesatan, kejahatan datang dari diri manusia sendiri. Ibarat percikan api, setan hanya ngipas saja dikit. Mohon maaf, tukang sate jangan tersinggung. Setan hanya ngipas. Kalau nggak ada percikan apinya setengah mati, lalang kering tidak akan menyala. Maka cepat padamkan dia. Yang ketiga adalah lagi-lagi la'allakum tattaqun, takut amal hilang, takut amal melayang, takut masuk neraka, takut makan bangkai, takut tidak dipandang Allah, takut melalaikan wasiat Rasulullah. Rasa takut itulah yang sedang kita pupuk selama 14 jam lebih kurang. Dari mulai makan sahur, start imsak jam 5, sampai berbuka jam 6.30, 13 jam setengah. Itu ditanamkan dalam diri kita. Dalam sholat dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Dalam umroh dari mulai labbaik Allahumma labbaik, libir ali sampai akhirnya tahallul. Itu semua ada tujuan. Ibadah ini bukan sekedar ritual hampa kosong. Tapi yang diinginkan adalah bagaimana takut kepada Allah. Mudah-mudahan hati kita dengan Ramadan ini takut untuk membicarakan aib saudara kita, insya Allah. Amin. Masya Allah. Wallahu a'lam. Siapa lagi yang mau bertanya? Nanti dulu. Kita lanjutkan sahur dulu. Masih ada 1 segmen lagi. Silakan Ustadz, Bunda, silakan kita sahur dulu.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, masih di indahnya Ramadan. Masya Allah, pemaparan dari guru-guru kita tadi luar biasa. Dan juga pemaparan perumpamaan yang Allah umpamakan bagaikan memakan bangkai saudara kita sendiri. Masya Allah, sangat mengerikan dan juga sangat menjijikan ya Bunda ya, Ustadz ya. Oke, saya buka lagi pertanyaan. Silakan Bunda-bunda dan juga adik-adik. Wah, seru nih. Ayo silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, nama saya Tati dari Rumah Kebaikan. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara menyikapi ketika ada orang yang menggibahi kita terus-menerus dan kita menginginkan agar kita tidak terpancing gitu, tetap tenang gitu ketika mereka menggibahi kita. Hanya itu aja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Tati. Silakan Ustadz. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Dalam qiraat lain fatathabbatu. Kalau ada orang yang membawa suatu berita yang tidak benar, maka tabayyunlah. Klarifikasi. Prakteknya Pak Ustadz, saya amalkan begitu. Jadi ketika saya dapat berita, Ustadz Abdul Somad ini orang ngomong begini, saya cari waktu yang tepat. Kebetulan pas lagi ke masjid ketemu sama orangnya. Saya tanya berdua, saya tidak libatkan orang lain. Saya dapat kabar kamu ngomong begini tentang saya. Itu tidak benar. Yang kamu terima itu adalah isu hoax, tidak benar. Saya kalau ada isu macam-macam, saya klarifikasi satu kali. Tidak bolak-balik klarifikasi, nanti malah menjadi berita. Klarifikasi satu kali, posting di Instagram, yang belum follow silakan follow. Setelah itu berarti kita sudah selesai dengan hamba Allah. Adapun kepada Allah, minta supaya hati kita dilembutkan. Kita diajarkan untuk mendoakan orang sebagaimana yang diajarkan Nabi SAW. Allahumma hdi qaumana, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Pada saat perang Uhud. Ya Rasulullah, doakanlah mereka, engkau punya satu doa mustajab. Kalau engkau doakan maka hancur mereka semua. Kata Nabi, lam ub'ats la'anan. Aku tidak diutus menjadi tukang laknat. Laknat artinya ba'idun anir rahmah, jauh dari rahmat kasih sayang Allah. Nabi doakan mereka. Begitu juga ketika Nabi di Taif. Istri Khadijatul Kubra meninggal radhiyallahu anha. Paman Abu Talib meninggal. Berjalan kaki pergi ke Taif lebih kurang 100 km. Jalan kaki, bukan naik keledai. Karena diawasi oleh kafir Quraisy. Sampai di Taif tidak disambut dengan tala'al badru alaina. Bukan marhaban ya nurul aini. Mereka lempar pakai batu. Pada saat itu datang Malakul Jibal. Kata Malakul Jibal, ada dua bukit besar di kota Makkah. Satu Jabal Abi Qubais, satu Jabal Qu'aiqian. Wahai Muhammad SAW, bukit yang mana yang paling besar yang ingin aku cabut, aku timpakan ke Taif, rata mereka semua dengan tanah. Apa kata Nabi SAW? Asallah an yukhrij min aslabihim man ya'budullaha wa la yushrika bihi syai'a. Ya Allah, keluarkan dari tulang sulbi mereka orang Taif itu, orang-orang yang akan mentauhidkan engkau dan tidak mempersekutukan engkau. 100% orang Taif sekarang muslim. Berkat doa Nabi SAW. Ada fikih, ada akhlak, tasawuf, kesucian, kelembutan hati. Wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Perbuatan jelek balas dengan yang sama. An-nafsu bin nafsi, kalau dihilangkan nyawamu, hilangkan juga nyawanya. Al-ainu bil aini, kalau ditusuk matamu, tusuk juga mata dia. Wal juruha qisas, kalau engkau dilukai, lukai juga dengan luka yang sama. Tapi ayat itu kan belum titik, masih koma. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang mau memaafkan, siapa yang mau berdamai, maka Allah akan memberikan balasan. Balasan orang yang bersyukur, la azidannakum. Tapi balasan orang yang sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Nabi ketika di Madinah, apa kata orang Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Khaybar? Assalamu alaika. Assalamu alaika, keselamatan untukmu. Assalamu alaika, matilah kau. Ketika itu Sayyidatuna Aisyah langsung menjawab, wa'alaikumussalam wal la'nah, matilah kamu dan kamu dilaknat. Kata Nabi, mahlan ya Aisyah, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Allah suka kita bersikap lembut. Tapi kamu tidak balas ya Rasulullah. Aku sudah balas kata Rasulullah.
Apa balasannya? Nabi mengatakan wa'alaikum, kamu juga. Jadi kalau kita dilempar orang pakai batu, lempar dia pakai bunga. Dia lempar 2 kali, lempar 2 kali pakai bunga. Dia lempar 3 kali, lempar juga pakai bunga, yakinkan potnya ikut sekalian. Itu waalaikum juga itu ya. Oke, baik, selanjutnya saya ke adik-adik dari mahasiswa IIQ. Ada yang mau tanya, silakan. Mana? Oke, yang mana nih? Yang mana nih? Ayo silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Siti Rialin Goivi dari mahasiswa IKI Jakarta. Saya izin bertanya, apa konsekuensi dari orang yang selalu membicarakan aib orang lain ketika di dunia maupun di akhirat? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bunda. Di akhirat sudah jelas, tadi Ustadz sudah menjelaskan banyak ya. Rugi kita, ya amal-amal kita ditransfer ke yang kita omongin. Dosa dia ditransfer ke kita, bangkrutlah kita di sana. Capek-capek jalan nih, bawa nih semangat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu menghadap, kosong ternyata. Kenapa? Bocor, bocor nih. Orang bawa beras karung tapi karungnya bocor. Di dunia, lihat hidupnya nggak tenang. Gimana mau tenang kalau kepo mulu sama orang? Iya, hidupnya selalu pusat perhatiannya ada orang lain. Orang lain yang dilihat nikmatnya begitu banyak, dia orang yang tertinggal. Tidak mau lebih dari orang lain, bahwa dirinya yang selalu lebih cantik, lebih kaya, lebih rupawan, lebih sukses. Sehingga begitu melihat orang lain lebih, dia meriang. Lihat saudaranya beli motor, sesak napas. Lihat saudaranya beli mobil masuk IGD. Lihat saudaranya rumahnya direnov, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi disinilah dilema hati, ya. Jadi bagaimana kita bisa bertahan dengan kondisi batin yang rusak? Padahal jiwa yang tenang itu adalah jiwa yang selalu merasa cukup. Memang nih dari kita perempuan, mohon maaf nih, mudah-mudahan ya Ustadz juga sama kali ya. Memang ini qanaah agak susah sama kita nih dari perempuan. Perempuan lebih susah qanaah Bu, kita lebih banyak belajar tentang qanaah ya Bu ya. Apalagi nih perempuan yang banyak pergaulannya, kok enak ya. Dia dapat fasilitas ya Allah, suaminya gajinya besar gitu ya. Sehingga kita selalu membandingkan hidup kita dengan orang lain. Ketidakmampuan kita menyebabkan hati kita menjadi tidak bersih, maka yang muncul adalah rasa tidak tenang. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah tidak fokus kepada diri sendiri. Tidak fokus, orientasinya adalah orang lain. Maka karena tidak fokus pada diri sendiri, banyak target-target hidupnya yang gagal. Banyak tujuan-tujuan yang tidak tercapai. Banyak hal-hal yang ada di sekitarnya terabaikan. Suami nggak diurus, anak dicuekin, ya karena hanya fokus kepada urusan yang sedang dia rasanin ini. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang selalu ingin bagaimana orang lain menjadi bumbu dalam lisannya ini. Terakhir sekali adalah banyak buang-buang waktu. Waktu kita pendek Bu, ya pendek ini, bukan waktu yang panjang. Hati-hati nih, Ramadan berjalan sekian hari. Dari sekian hari yang kita lalui, kualitas mana yang paling tertinggi? Maka kita berlomba-lomba memanfaatkan Ramadan ini sebagai momen terbaik. Kenapa? Jadikan Ramadan ini Ramadan terbaik bagi kita. Karena wallah belum tentu Ramadan yang akan datang kita bisa bertemu. Kalau kita dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan di tahun ini adalah satu nikmat. Nikmat yang sangat luar biasa dari Allah. Maka stop semuanya. Mari kita fokus pada amaliyah kita yang insya Allah menjadi kualitas terbaik, Ramadan terbaik buat kita. Amin, amin. Masya Allah. Terima kasih Bunda Yati dan juga Was tadi yang sudah memberikan materi pemaparannya. Jadi santai aja, cool aja, santai. Cukup nanti kalau misalnya diomongin sama orang, kita cukup satu statement. Kasih video klarifikasi, jangan lupa like and subscribe. Gitu ya Ustadz. sedikit Ustadz, kesimpulan Ustadz. Silakan Ustadz, dari apa yang kita bahas sepanjang pagi ini Ustadz. Ketika kita menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, maka kita sedang mengundang murka Allah. Kita letakkan lidah yang semestinya bertasbih bertahmid, malah menceritakan aib orang lain. Kita letakkan diri kita yang mestinya beribadah, malah menjadi penghakim, penghukum, judge orang lain. Kita letakkan waktu yang semestinya diisi untuk bekal menghadap Allah, malah waktu itu diisi untuk sia-sia. Maka sesungguhnya kita adalah orang zalim. Makanya orang zalim itu mengakui dirinya zalim, dia katakan Rabbana zalamna anfusana. Kalau sudah ngaku, jangan ulang lagi. Orang yang ngaku ngulang lagi berarti hobi. Kalau kita bicarakan aib sahabat kita karena dia berzina, mohon maaf,
maka sebelum mati, na'udzubillah, kita akan terjerumus dengan perbuatan yang sama yang seperti kita bicarakan. Kalau kita bicarakan dia berjudi, minum khamar, na'udzubillah, apa yang kita bicarakan boleh jadi akan terjadi pada diri kita. Maka kalau kita tahu, kita segera minta ampun dan minta jauhkan supaya Allah selamatkan kita dan anak cucu kita sampai hari kiamat. Amin, amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Akhir kata saya Muhammad Sofyan dan juga Ustadz Abu Somad bersama sahabat Bunda Yati Priyati dan seluruh jamaah pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma tahhir qulubana minan nifaqi wal hasadi wal kibriyai wal azamah. Sucikan hati kami dari hasad, dengki, busuk hati, merasa diri lebih mulia, merasa diri lebih hebat dari orang lain. Allahumma hafaz alsinatana minal ghibati wan namimah. Jagalah lisan kami dari ghibah, dari namimah, dari adu domba, dari membicarakan aib orang lain. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikan kami orang-orang yang mendengarkan nasihat yang baik dari guru-guru kami, lalu kami mengamalkannya dengan amal yang terbaik. Waj'alna minal mukhlasin, jadikan kami orang yang ikhlas. Waj'alna minal muttaqin, tanamkan dalam hati kami rasa takut ghibah, takut namimah, takut hasad, takut dengki, sehingga kami benar-benar mencapai derajat takwa kepadamu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.